Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi dengan NIM 13122002224. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mereview kasus terkait dengan tindak pidana cyber yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai terhadap review saya. Baik, di sini saya akan mereview terkait dengan tindak pidana cyber terkait dengan pembobolan data. Disusun oleh saya sendiri, Ahmad Jimlidan, dan saya dari kelas Hukum dan Teknologi kelas D. Yang pertama ada kebocoran data dan peretasan Bank Indonesia, BI. Bank Indonesia mengalami upaya peretasan pada Desember 2021. Data Bank Indonesia BI diduga bocor pada Kamis tanggal 20 bulan 1. Data itu disebut hasil retasan kelompok peretas, geng ransomware Conti. Kabar peretasan itu diunggah salah satu platform intelijen bernama Dark Tracer di Twitter pada Kamis tanggal 20 bulan 1 pagi. Dalam hal ini, akun Tracer membagikan potongan tangkapan layar dari situs gelap geng ransomware Conti. Terlihat tampilan file yang dinamai corp.b.go.id. Tertera keterangan unggahan yang tertulis bahwa total data tersebut sebanyak 838 file dan sebesar 487,9 MB. Lanjutan dalam peraturan. Hal ini telah melanggar dan terdapat peraturannya dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan sesuatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sehingga dalam pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi mengatur hukuman, yakni setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lanjutan dalam hal penanganan. Sejak terjadinya pertasan data oleh ransomware, Bank Indonesia sudah melakukan langkah-langkah untuk mitigasi serangan kejahatan siber ke depannya, yakni yang pertama, Bank Indonesia menguatkan framework termasuk dari level pegawai karena ransomware itu termasuk pada the weakest link tadi itu. Kemudian mengembangkan infrastruktur yang lebih ketat dan juga mengembangkan kerjasama yang lebih erat. Yang kedua, Bank Indonesia memastikan bahwa layanan operasional Bank Indonesia tidak terganggu. Dia tetap terkendali dan bisa mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Baik, yang kedua yang saya ambil terkait dengan pembobolan data PT KAI pada tahun 2022. Pada awal tahun 2022, grup peretas internasional bernama Stormus berhasil melakukan serangan cyber terhadap sistem milik PT Kereta Api Indonesia atau disingkat dengan KAI. Dalam serangan ini, Stormus mengakses sekitar 3.300 URL eksternal dari situs KAI yang menjadi permukaan serangan attack surface mereka. Hasil dari peretasan ini cukup mengkhawatirkan karena yang pertama, Stormus mencuri 82 kredensial karyawan, 22.500 kredensial pelanggan, dan yang terakhir 50 kredensial karyawan dari perusahaan mitra KAI. Selanjutnya ada dalam lanjutan peraturan. Hal ini juga melanggar Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana pada ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dan ayat 3 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Lanjutan dalam peraturan. Sehingga dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi mengatur tentang hukuman yang diterima
yakni setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Prediksi ke depannya. Yang pertama dari Bank Indonesia. Bank Indonesia diprediksi akan membangun sistem keamanan digital berlapis yang jauh lebih efektif dan proaktif, termasuk dengan penggunaan teknologi artificial intelligence atau AI untuk deteksi dini dari serangan, serta sistem redundasi dan pemulihan bencana disaster recovery yang lebih kuat. Yang selanjutnya prediksi kedepannya oleh Kereta Api Indonesia atau PT KAI. KAI mungkin akan didorong untuk menjalin kerjasama lebih serius dengan bagian atau Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN atau perusahaan keamanan siber swasta untuk membentuk sistem tanggap insiden yang lebih solid. Langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat keamanan digital di sektor transportasi publik. Baik, dalam ini kesimpulannya adalah kasus ini menegaskan bahwa keamanan siber bukan lagi atau teknis semata, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas nasional dan privasi individu. Penting bagi kita untuk terus meningkatkan kesadaran, mengedukasi diri, dan mendorong implementasi kebijakan yang kuat untuk menghadapi tantangan siber di masa depan. Penegakan Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sangat penting dalam menjamin perlindungan data pribadi dan menjawab tantangan kejahatan cyber modern. Pemerintah harus segera membentuk lembaga perlindungan data pribadi, memperkuat sistem keamanan nasional, dan menjamin akuntabilitas terhadap data masyarakat yang mereka kelola. Rekomendasi bagi PT KAI. Melihat serangan cyber yang menimpa PT KAI Indonesia dan berbagai institusi penting lainnya termasuk Bank Indonesia sangat penting bagi pemerintah dan setiap lembaga strategis untuk segera memperkuat sistem keamanan digital mereka untuk secara menyeluruh. PT KAI sebagai penyedia layanan publik dengan jutaan pengguna harus segera melakukan audit keamanan cyber secara eksternal maupun internal, sekaligus memperbarui infrastruktur digitalnya agar mampu menghadapi ancaman yang semakin canggih. Penguatan sistem ini tidak cukup hanya pada sisi teknis, tetapi juga harus mencakup meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan standar operasional tanggap darurat, serta pengelolaan dan klasifikasi data pribadi sesuai dengan tingkat kerahasiaannya. Kesimpulan atau rekomendasi bagi Bank Indonesia. Sebagai institusi vital dalam sistem keuangan negara, perlu menjadikan keamanan digital sebagai bagian yang tak terpisahkan dari stabilitas moneter dan sistem pembayaran nasional. Perlu adanya sinergi antara Bank Indonesia, Perbankan Nasional, dan Otoritas Keamanan Siber. Hal ini untuk menciptakan standar minimum pertahanan digital yang wajib diterapkan oleh semua pelaku industri keuangan. Secara lebih luas, pemerintah Indonesia perlu segera merealisasikan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi atau yang disingkat PDP yang independen, profesional, dan memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi, menegakkan hukum, serta mengedukasi publik mengenai pentingnya perlindungan data. Tanpa langkah konkret dan sistematik seperti ini, resiko kebocoran data dan kerugian ekonomi digital akan terus berulang dan bahkan bisa semakin parah di masa depan. Baik, terima kasih. Baik, sekian review kasus dari saya. Apabila ada salah kata maupun ada pekerjaan yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.